Assalamualaikum. Halo guys, semangat pagi. Jumpa lagi dengan aku di channel aku. Kali ini aku akan berbagi tips bagaimana menggunakan Google Formulir atau Google Form, tapi lewat handphone atau Android saya ya. Khususnya bagi para guru-guru sekarang yang lagi sibuk buat soal ujian atau soal ulangan, bisa menggunakan cara ini. Gak sempat buka laptop ya, atau banyak sibuk, banyak urusan dan segala macam, cukup menggunakan Android saja bisa membuka aplikasi tersebut ya, dan sekaligus mengelola soal yang telah dibuat ya, sehingga dapat dikirim langsung ke grup kelas masing-masing ya. Gimana caranya? Check it out. Kita buka Google Chrome ya, kita ketik di URL ini drive.google.com atau Google Drive ya. Nah, ini dia tampilan Google Drive kalau di handphone. Kemudian kita cari situs desktop, kita buka tampilan Drive dalam bentuk desktop ya. Ini baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir. Pilih Google Formulir ya. Nah, di sini tampak halaman dari Google Form atau Google Formulir ya. Untuk membuat judul kita ganti, misalkan membuat ulangan semester 1 ya. Kemudian di sini kita beri nama mapel tematik IPA misalnya. Kemudian pertanyaan tanpa judul ini kita ganti dengan nama ya, untuk identitasnya ya. Jawab yang singkat, kemudian di bawahnya wajib diisi ya, digeser ke kanan itu. Kemudian untuk kelas kita drop down, kita pilih. Kemudian untuk opsinya kita ganti dengan nama kelas yang akan kita isikan. Misalkan ada 3 pilihan kelas ya. Di sini aku buat 3 pilihan, kelas 6 Hayan, 6 Batani, dan 6 Nawawi ya. Nah, di sini nanti anak siswa akan memilih salah satu kelas ini ya. Wajib juga diisi ya. Kemudian selanjutnya password ya. Setelah nama dan kelas ada password. Ini gunanya agar tidak sembarangan orang dapat mengakses soal ini. Teks ya, kita beri nama passwordnya misalkan ABC ya. Jadi kalau salah memasukkannya akan muncul tulisan seperti ini. Di teks kesalahan kita isi password salah. Kalau dia salah masukkan akan muncul tulisan ini, password salah. Kemudian juga wajib diisi, kita geser ke kanan juga tombol yang wajib diisi itu ya. Nah, sudah. Nah, itu dia wajib diisi ya. Nah, setelah selesai semuanya, nama, kelas, dan password, lanjut ke bagian 2. Untuk memunculkan ini kita tekan dulu sebelumnya tanda ini ya, tanda sama dengan ini, muncul bagian 2 ini ya. Kemudian kita ganti tulisannya dengan instruksi soal, misalkan pilihlah jawaban yang benar ya. Nah, setelah ada instruksi soal, setelah itu kita tekan tanda tambah ya. Masuk ke pertanyaan ya. Sebelum kita menulis pertanyaan ya, kita ganti dulu setelannya. Ada di sini titik 3 di atas, kita tekan, kemudian setelan, kita klik setelan. Di bagian umum ini nggak usah lah ya, kumpulkan email. Nah, ini ada batasi ke 1 tanggapan. Ini hanya satu kali aja bisa mengakses ya. Kalau mau cek, kalau enggak ya enggak. Presentasi di sini ada berbagai pilihan, itu enggak perlu ya kita checklist. Nah, ini di bagian kuis nih, wajib nih kita geser ke kanan tanda ini. Setelah itu kita di bawahnya ada pilihan pertanyaan tak terjawab, itu tulis nilai segera ya, segera. Kemudian pertanyaan tak terjawab itu nanti akan muncul jawabannya benar, kemudian nilai poin juga akan muncul di halaman siswa ya. Setelah selesai jangan lupa klik simpan ya, klik simpan. Nah, ini dia laman pertanyaan kita tadi. Kita lanjutkan membuat pertanyaan pertama. Soal pertama kita ketik di sini soal nomor 1, misalkan proses bertemunya benang sari dan putih
Ya, proses bertemunya benang sari dan butik dinamakan pada bunga. Ya, proses bertemunya benang sari dan butik pada bunga dinamakan titik-titik ya. Misalkan, nah pilihan ganda, pilih pilihan ganda karena akan memilih opsi 1 ini kita ganti dengan pembuahan. Ini untuk pilihannya ya. Yang pilihan opsi kedua misalkan penyerbukan. Opsi ketiga untuk memunculkan opsi ini cukup klik aja di bagian itu ya, bagian tulisan opsi itu fotosintesis. Nah, kita klik langsung. Kemudian ini mencangkok ya. Nah, setelah selesai kita buat kunci jawabannya, tekan tanda checklist. Diisi poinnya misalkan 20 poin ya. Kemudian kuncinya penyerbukan, tekan tanda selesai, jangan lupa ya. Nah, ini udah selesai nih, soal yang pertama udah selesai, tekan tanda tambah ini ya untuk menambahkan soal yang baru. Soal selanjutnya ini soal yang kedua, kita ketik lagi di bagian pertanyaan ini. Misalkan kita akan buat pertanyaan dalam bentuk gambar ya, kita klik tanda ini, kemudian kita cari gambar yang ada di memori HP kamu ya. Kita klik cari ini ya, klik tanda cari, kemudian kita pilih dari file kita, misalkan dari gambar, kita cari gambar yang akan kita munculkan di pertanyaan kedua ini. Kita misalkan mencari gambar bebek ini, kita klik, kemudian muncul di sini gambar bebek. Nah, ini dia. Setelah muncul gambar bebek, kita ketik pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya hewan berikut berkembang biak ya. Ini untuk pertanyaan gambar bebek ini ya. Hewan berikut berkembang biak dengan cara titik-titik ya. Kemudian kita beri di opsi 1 ini kita ganti dengan pilihan yang akan kita berikan, misalkan ovipar. Dan di opsi 2 selanjutnya vivipar. Lanjut di opsi 3 kita ganti dengan ovovivipar. Selanjutnya opsi keempat kita ganti dengan semua jawaban salah. Nah, untuk membuat kunci jawabannya seperti yang tadi, kita klik tanda checklist itu, buat poin 20 poin, kuncinya ovipar. Setelah selesai kembali ke halamannya tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya sama seperti yang tadi, kita tekan tanda tambah. Pertanyaan ketiga ini udah aku ketik nih, misalkan aku mau opsinya dalam bentuk gambar. Nah, ini kita klik tanda ini, tanda gambar ini, kita cari gambar, cari ya, klik tanda cari ini. Kita akan mencari gambar dalam HP ini yang tersimpan di HP ini ya. Nah, udah banyak nih gambar yang akan kita pilih. Aku pilih gambar sawo ini ya, pohon sawo ini akan kumasukkan ke dalam soal ini. Nah, ini dia muncul, kita tunggu muncul sampai muncul gambar seperti ini ya. Nah, ini muncul gambar pohon sawo yang aku pilih tadi. Kemudian di tulisan opsi 1 itu kita hapus ya, nggak perlu tulisan, jadi kita hapus tulisan opsi 1. Kemudian begitu seterusnya untuk mengambil gambar. Jangan lupa kuncinya ya. Nah, setelah selesai semua, scroll lagi ke atas untuk melihat pratinjau yang telah kita buat tadi. Nah, ini pratinjaunya, kita klik. Nah, ini muncul halaman nih soal yang sudah dibuat tadi. Klik ketik nama kita, nama siswa, kemudian kelas. Kemudian di sini password. Nah, ini dia password yang akan kita isi. Misalkan aku ngisinya AB, aku isi. Wah, salah, passwordnya salah tuh. Tadi aku ABC ya passwordnya. Jangan lupa klik ya. Kemudian ini dia tampilan soalnya. Pertanyaan pertama, misalkan aku pilih jawabannya pembuahan
aku ganti deh, gak jadi pembuahan, pilih yang fotosintesis, enggak deh, penyerbukan aja, pembuahan ya. Kemudian pertanyaan kedua aku pilih ovipar, pertanyaan ketiga aku pilih gambar. Nah ini tulisan opsinya tadi lupa aku menghapus ya, ini terserah kalian mau dihapus, boleh tidak boleh. Ini aku pilih opsi 3 ya. Dah selesai semua nih 3 pertanyaan, kirim. Nah jangan lupa klik tanda kirim, lihat skor. Setelah itu muncul nih skor yang aku peroleh adalah ini jawaban nomor 1 salah, yang benarnya jawaban yang benar penyerbukan, yang kedua aku betul, yang ketiga juga betul nih ya, nampak. Totalnya 40 dari 60 poin kalau benar ya. Nah setelah itu kita kembali lagi ke halaman yang pertama tadi ya. Nah ini dia halaman soal tadi. Kemudian untuk mengirimkannya ke siswa kita akan kirimkan linknya, ditekan tanda ini ya, tanda kirim, kemudian tekan lagi tanda ini untuk memunculkan linknya. Nah muncul link perpendek URL ya, kita klik. Nah link ini akan kita salin, tekan klik tanda salin itu, kita akan salin linknya, copy paste linknya di grup kelas kita. Misalkan nih aku salin nih, aku paste di sini grup WA, kemudian klik. Setelah diklik link tadi, nah akan membawa kita langsung ke pertanyaan soal tadi ya. Nah ini dia tampilannya. Ini ketika dibuka oleh siswa kita di dalam grup itu, isi nama, kemudian isi kelas, kemudian isi password sama seperti tadi ya. Berikutnya ini mulai menjawab pertanyaan seperti tadi ya, dipilih jawaban yang benar. Nah ini pilihan jawaban yang dipilih oleh kirim, jangan lupa tanda kirim ya. Kemudian lihat skor. Nah skornya 20 karena cuma 1 jawabannya benar, yang 2 dan 3 salah ya. Nah kemudian kita akan melihat bagaimana hasil dari siswa-siswa yang sudah menjawab pertanyaan kita. Untuk menilai jawaban dari siswa-siswa kita, klik tanda respons. Nah di sini sudah ada 2 orang yang sudah membuka dan mengerjakan pertanyaan tadi ya. Nah di sini rincian hasilnya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah di sini lengkap ya analisanya semuanya per pertanyaan, siswa itu yang mana menjawab salah. Kemudian kita akan melihat hasilnya dalam bentuk tabel atau Excel. Tekan tanda ini, tanda hijau ini ya, tanda Excel, kita buka, kemudian klik buat. Nah di sini akan terbuka nanti halaman Excelnya, nilai siswa tersebut dalam bentuk tabel atau Excel, dokumen Excel ya. Nah ini kelihatan nih, kita buka dokumennya dalam bentuk Excel. Nah ini terbuka lamannya. Nah ini sudah sudah jadi ya dalam bentuk Excelnya ya. Ini dan bisa kita screenshot hasil ini untuk kita bagikan ke grup kelas ya. Nah ini dia hasil screenshotnya, kita bagikan, atau bisa juga menggunakan copy URL-nya ya untuk linknya kita bagikan, bisa juga ya. Untuk membagikan linknya kita klik di halaman pertamanya. Nah salin link, kemudian link tadi akan kita copy paste ke laman grup kelas kita. Nah ini dia linknya. Nah ini nanti akan dibuka linknya oleh siswa kita ya. Nah setelah terbuka, nampaklah tampilan dari Google Sheet-nya. Nah ini nilai tadi ya. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.